Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kapten Kasya. Ini kita sekarang lagi proses bikin tangga untuk ke lantai 2, tapi pakai bahan besi holo. Spek bahan yang dipakai adalah besi holo 4x4 dengan ketebalan 1,2 mm. Nah, ini yang sedang dibikin adalah anak-anaknya itu ukuran 25 dikali 60. Nah, untuk bahan sendiri kenapa kita pakai bahan 1,2 itu alasannya adalah untuk ngejar pengelasan yang benar-benar matang. Jadi nanti setelah proses pengelasan selesai itu bisa benar-benar digerinda sampai rata, nggak perlu takut kelasannya lepas lagi. Nah, sedangkan ini proses ininya malah di dinding gitu untuk patokan supaya nggak meleset. Jadi nanti kira-kira kemiringannya seperti ini supaya kita bisa memperkirakan terlalu curam atau enggak atau gimana lah untuk ngepas ini intinya. Dan karena prosesnya masih berjalan dengan proses bikin rumah yang lain, makanya masih agak berantakan. Nah, ini semua dirakit di bawah, jadi yang mal tadi tuh ya cuma buat patokan aja. Setelah beres semua dirakit di bawah, bagian samping, bagian anak tangga itu tinggal diberdirikan. Nanti dipasang beberapa penguat yang dikonek dari si tangga itu sendiri ke tembok menggunakan baut dinabol. Nah, sedangkan nanti untuk anak tangganya sendiri itu pakai papan kayu yang memang sudah proses pengopenan supaya pada saat dipakai awet. Nah, papan kayu yang dipakai sendiri bebas lah, terserah mau papan apa aja, ya lebih bagus kualitas kayunya, ya lebih baik lagi nanti kedepannya lebih awet dan diinjaknya juga lebih keras gitu, lebih enak. Cuma kalau untuk tangga model seperti ini itu bisa lebih menghemat ketebalan papan kayu 1,5 cm pun atau 15 mili pun itu sudah bagus. Nah, terus untuk penopang di bawahnya sendiri itu ke dalam nggak perlu dalam-dalam banget sih, 30 cm juga udah cukup. Itu udah gerak dan kokoh banget sih ini model kayak gini. Kalau dihitung itu sih pengerjaan ini paling cepat, terus selain paling cepat juga dari segi kekuatannya bagus. Yang penting pada saat proses pengerjaan jangan jorok gitu. Jadi ini benar-benar semua dibersihkan, diamplas supaya nggak timbul karat. Tapi agak tidak terlalu khawatir juga timbul karat, karena memang bahan yang dipakai juga besinya bukan besi yang non laminasi, tapi ini yang udah laminasi pakai galvanis. Oleh sebab itu lebih tenang, jadi kita proses pembersihan juga nggak terlalu yang gimana. Habis itu tinggal di cat aja dulu, cat dasar. Yang cat dasar ini kita titik beratkan dulu di bagian-bagian yang memang tidak terlaminasi galvanis, kayak di baut-baut ya, kayak gitulah. Baru nanti kita bikin catnya cat rata supaya ya hasilnya jadi bisa rata gitu. Usahakan sih kalau misalkan pengecatan cuma 1-2 lapis, usahakan pakai warna gelap. Tapi kalau misalkan kita pilih ingin warna terang, usahakan itu pakai cat dasar dulu, bisa di epoksi, baru nanti warna terang terakhir gitu. Itu supaya hasil jadinya nanti rata. Tapi kalau untuk warna gelap, karena ini warnanya warna coklat kopi lah, senada dengan kusennya, jadi nggak terlalu sulit untuk proses finishingnya. Cuma 1-2 kali pelapisan juga udah rata dan udah bagus, nggak bakal timbul karat karena bahan besi yang dipakai besi galvanis. Ya dipikir-pikir mah kalau kita pakai besi yang biasa non laminasi juga jadi repot ya, ngelasnya harus ini itu, treatmentnya repot, ending-endingnya sama juga sih, jadinya juga operasional, makanya menunggu agak mahal sekalian sih besi galvanis. Tapi kita di treatment besinya itu jadi jauh lebih cepat daripada pakai besi yang non laminasi. Ini kenapa kita nggak cat pada saat posisi tangga di bawah, karena memang kondisi seperti yang teman-teman lihat tadi di awal, kondisinya masih berantakan banget, masih berdebu, masih kotor. Kalau kita misalkan cat pada saat di bawah, takutnya kena orang lewat,
segala macam, jadi yang tadinya udah dicat bagus-bagus kotor lagi. Ya udahlah, jadinya cat on the spot aja lah setelah dipasang, supaya barangnya juga setelah dipasang setelah benar-benar bagus nggak keganggu lagi gitu sama mobilitas orang kerja yang lainnya. Sebenarnya kalau misalkan ngomong cepat, jauh lebih cepat kita ngerjakan di bawah. Kalau di bawah itu proses pengecatan segala macamnya cepat banget, beda dengan posisi di atas gini. Cuma kondisinya lagi banyak yang kerja kayak gitu, kadang-kadang naruh barang juga repot lah, sempit gini. Jadi terpaksa harus agak lama dikit dengan mengerjakan langsung di atas daripada jadi 2 kali kerja gitu. Nah, setelah tadi beberapa titik baut kan yang berpotensi karat itu udah ditandain, dicat duluan, sedangkan tangganya sendiri belum. Ya sengaja yang berpotensi karat duluan aja yang yang kita cat gitu, supaya nggak timbul karat. Karena posisi di atas juga itu masih ngeblong, belum ada atap. Jadi kalau misalkan sampai kehujanan, titik-titik bekas pengelasan, titik-titik pemasangan baut pasti langsung berkarat. Makanya kita ya yang titik-titik itu langsung dicat didahulukan. Setelah proses ini sebenarnya masih ada proses lanjutannya. Jadi setelah tangganya terpasang itu kita bikin pegangan handle-nya. Nah, pasang handle ya makanya nggak langsung dicat semuanya, itu tujuannya karena masih ada pekerjaan juga gitu. Selain buat melindungi dari karat, memang masih ada pekerjaan juga. Untuk beberapa baut penguncinya sendiri, jadi ada yang pakai visor, ada yang pakai dinabol. Nah, kalau untuk titik yang tervitalnya itu kita pakai dinabol. Kalau yang lain-lainnya visor juga cuma buat ngejaga doang sih, biar yakin lah gitu. Sebenarnya pakai dinabol udah kuat, cuma titik-titik yang lain dipasang visor itu ya cuma biar yakin lagi. Nah, ini kelihatan tuh kan itu masih blong ke atas. Jadi kalau titik-titik yang tadi bekas pengelasan sama baut yang rentan berkarat itu nggak langsung kita lapisi cat, begitu hujan ini repot, ini pasti langsung basah ke bawah semuanya. Nah, kita dahulukan udahlah dicat dulu. Kadang-kadang gitu kalau misalkan kerjaannya banyak, terus kondisi rumah juga kondisi lagi banyak kerjaan kayak gini nih, lagi ini pasang ini itu pasang itu, memang mesti pinter-pinter cari posisi gitu biar kita juga bisa masang. Soalnya kalau nggak kayak gitu, kita pengen rapi banget kerja segala macam repot. Nah, ini tadi baut yang itu, oh ya sorry lupa, ini bautnya baut tembus satu, yang paling atas tengah sama yang paling atas sama tengah itu kita pakai baut tembus karena posisi si tangga itu sebelah kan ngambang. Jadi ya berhubung takut aja nantinya kesananya dipakai buat bolak-balik terus bawa angkut barang, jangka panjangnya biar jauh lebih kuat aja gitu lah. Oke, kita masuk pemasangan handle atau pegangan si tangganya itu sendiri. Nah, sebenarnya sini masang handle-nya juga nggak yang rumit-rumit banget, desainnya minimalis banget. Jadi cuma kemiringan juga cuma ngikut, terus dikasih jarak per berapa anak tangga itu supaya lebih kuat. Ya cuma kayak gitu doang sih, bukan desain tangga yang rumit lah. Memang ini yang sekiranya 1-2 hari beres lah gitu bikinnya, tapi benar-benar kuat juga gitu untuk pemakaian puluhan tahun. Ya itu konsepnya itu sih. Makanya kenapa nggak yang kayak gimana yang aneh-aneh, dan kenapa juga ini nggak dicor itu karena memang lebih hemat sih. Kalau bikin tangga pakai besi ini jauh lebih hemat. Nah, ini tampak di bagian atasnya. Jadi kalau yang video yang tadi di menit-menit awal itu, ini bangunan atasnya ini penutupnya belum. Nah, sekarang penutup di bagian atas tuh dibikin dinding. Jadi si tangga tuh bagian atasnya tuh kekunci juga di dinding nih, bagian-bagian sininya, jadi lebih kokoh posisinya. Itu enaknya kalau kerja di awal gitu. Tapi kalau emang udah bener-bener beres semua, aduh pasti dijamin repot nih. Kalau pengen tangga nih bener-bener nempel ke tembok gitu, ada hikmahnya juga sih. Nah, ini
Nanti langkah terakhir paling nih, karena ada bekas sisa-sisa tembokan, bekas semennya, paling kita harus bersihin lagi. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu pekerjaan cepat lah, bisa selesai gitu aja. Nah untuk tangganya sendiri nih sama sekali nggak getar. Nah untuk palangnya sendiri yang menjulang dari atas ke bawah itu pakai besi 4x6 dengan dua baris ketebalan 1,2 mm galvanis. Dan akhirnya kita di langkah pengecatan, jadi ya udah agak bersih sih, kondisi rumahnya juga udah mulai ada barang-barang ya, sekalian beres-beres rumah, ngecat ini itu ya, jadi seragam. Sekarang temanya finishing, semuanya ngecat. Bahan mentahnya tangganya udah jadi. Nah ini setelah pengecatan kering baru nanti kita masuk tahap pemasangan kayunya. Nah ini kayu dipasang, dan ini kayunya dikasih jarak 1 cm supaya lebih enak gripnya gitu, pada saat nginjak itu nggak licin. Untuk memasang kayu ke besi itu tanpa dibor, tapi langsung disekrupkan aja ke kayunya, itu pakai skrup gipsum yang hitam. Dia tembus kok, asal putaran bor